Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Adi Firmansyah dalam channel Firmansyah Adi Nuswantara. Kita hari ini akan reaction seperti kemarin, tapi sekarang kita mempunyai bintang tamu spesial lebih seperti nggak kayak Hitler, tapi Joseph Stalin. Oh ya, ngomong-ngomong, saya lihat YouTube-nya ini ada di channel Blue Spot History. Subscribe yang belum subscribe. Oke, kita sambut bintang tamu kita, Joseph Stalin dari Rusia langsung. Oh, halo, perkenalkan, saya adalah Joseph Stalin dari Rusia. Ayo kita mereaction sebuah BM-13 Katyusha dari Uni Soviet. Oke, let's go. Kalau berbicara tentang Uni Soviet pada era Perang Dunia Kedua, pasti yang terlintas di pikiran kalian adalah Joseph Stalin, tank T-34, senapan Mosin Nagant, senapan PPS-41, simbol palu arit, dan tentu saja vodka. Oh iya, kayaknya kalian tahu ya soal tentang Uni Soviet seperti lambang palu arit dari komunis. Minuman kesukaan saya adalah tank T-34 dan foto saya tadi. Oke, kita langsung dan lanjut lagi. Ayo. Tidak salah, tapi ada satu hal yang tidak kalah penting. Sesuatu yang memberikan andil dalam kemenangan mereka menghadapi Jerman. Senjata yang dapat memainkan musik seperti layaknya paduan suara. Senjata yang mengerikan, dahsyat, dan brutal. Inilah peluncur roket legendaris Uni Soviet. Musik merdu persembahan Stalin untuk Hitler. BM-13 Katyusha. Ya, ini adalah BM-13 Katyusha yang saya bilang senjata legendaris dari Uni Soviet dari negara saya. Ayo kita lihat lagi lebih spesifiknya kayak gimana tentang roket Uni Soviet. Sejarahnya pada tahun 1938, Direktorat Artileri Soviet memberikan wewenang pada Institut Penelitian Ilmiah Mesin Reaksi Soviet di kota Moskow guna mengerjakan proyek rahasia untuk mengembangkan peluncur roket ganda. Desain roket ini mengacu pada rancangan roket yang sebelumnya telah dikembangkan oleh seorang insinyur dan desainer roket Soviet. Oke, ini adalah Georgi Lenimak. Ya, ini adalah desainer roket Soviet dan ini fotonya. Dia adalah institut untuk pengembangan roket di negara saya, Uni Soviet. Dan ayo kita lihat apa saja yang ada di BM-13 Katyusha dan berapa kaliber roketnya. Ayo kita lihat lagi. Yang bernama Georgi Lengimak. Roket yang semula digunakan adalah roket RS-132
kaliber 132 mm yang kemudian dimodifikasi menjadi M13 dengan daya ledak yang lebih besar. Roket ini dipasang pada rel panjang sebagai tempat untuk meluncurkannya. Kendaraan yang digunakan sebagai platform untuk peluncur roket ini adalah truk ZIS-5 atau ZIS-6. Oke, kita lihat spesifiknya kayak gini. Ini ada rel panjang yang ada untuk meluncurkan roket BM13, yaitu kaliber roketnya, dan ditaruh di truk ZIS-5 atau juga ZIS-6. Nah, sama aja sih, tapi ada berbeda panjang sama kecepatannya. Oke, lanjut. Setiap truk sanggup menampung 14 hingga 48 roket M13. Nama resmi untuk peluncur roket ini pada awalnya adalah senjata Kostikov. Kostikov adalah nama yang diambil dari nama pemimpin institut yang dimana tempat peluncur roket ini dikembangkan. Setelah beberapa uji coba akan performa dan kestabilan roketnya, lalu pada Agustus 1939, senjata ini kemudian berganti nama menjadi BM13, di mana BM adalah singkatan dari Boivaya Masina, yang artinya adalah kendaraan tempur. Lalu angka 13 adalah angka dari kaliber roket M13 yang digunakan. Pada awal, Ya, seperti kalian tahu, ini sudah saya bilang tadi BM13, tapi ada lambang dan namanya ini adalah truk Boivaya Masina, yaitu dari pengembangan roket di Rusia. Asal kalian tahu ya, roket di Rusia itu sangat banyak, besar-besar ledakannya. Nah, itu adalah persembahan saya kepada Hitler. Oh ya, ngomong-ngomong, Hitler kemarin kan ada di dalam channel Firman Syahdi Nuswantara. Emang di mana ya? Coba kalian tulis ke komen, mana Hitler? Biar saya kejar untuk gua bombardir sama BM13 Katyusha nih, biar dia balik ke negara Jermannya, biar terpojok gitu. Oke, kita lanjut ya guys. 11 adalah angka dari kaliber roket M13 yang digunakan. Pada awalnya, BM13 tidak begitu diminati oleh Departemen Artileri dan para pejabat-pejabat tertinggi Uni Soviet, karena senjata ini membutuhkan waktu sekitar 50 menit lebih untuk memuat kembali roket-roketnya sebelum ditembakkan. Sementara artileri atau howitzer konvensional dapat lebih menghemat waktu pengisian meriam, serta dapat menembakkan 95 hingga 150 peluru dalam waktu yang bersamaan. Sehingga sebelum invasi Jerman menuju ke Uni Soviet pada Juni 1941, BM13 hanya diproduksi sebanyak 40 unit saja. Setiap peluncur roket ini ditandai dengan huruf K, yang dimana K adalah singkatan dari tempat di mana peluncur roket ini dibuat, yaitu pabrik Komintern yang berada di Voronezh. Lalu tentara merah memberinya julukan identitas sebagai Katyusha, karena saat itu peluncur roket ini tidak memiliki nama resmi di kalangan para prajurit. Oh ya, selain kalangan prajurit yang bilang ini diberi julukan Katyusha, saya juga takjub untuk menamakan Katyusha karena lagu saat itu yang sangat viral adalah Katyusha. Kalian cari sendirilah di YouTube lagunya kayak gimana. Saya sangat suka, suaranya sangat merdu. Untuk soal kenapa harus memakai nama Katyusha, karena Katyusha adalah sebuah judul lagu yang populer pada masa itu, yang menceritakan kerinduan seorang tentara pada pacarnya yang bernama Ekaterina atau Katya saat dia bertugas di medan perang. Tapi apalah arti sebuah nama, yang penting senjata ini dapat membuat musuh hancur berantakan. Katyusha pertama kalinya beroperasi di medan pertempuran di bawah komando Kapten Ivan Vyorov pada 14 Juli 1941
saat menggempur stasiun kereta api Orsa yang kala itu dikuasai oleh Jerman. Menurut laporan dari pihak Jerman, mereka diserang oleh serangan roket yang menghasilkan suara begitu nyaring saat diluncurkan. Tidak diketahui senjata apa yang menyerang mereka, tapi yang jelas membuat ketakutan yang amat sangat pada prajurit Jerman yang berada di lapangan. Lalu hantaman yang dihasilkan oleh roket ini mencakup area yang cukup luas, serta menyebarkan serpihan-serpihan logam ke berbagai arah, sehingga menyebabkan luka serius hingga berujung kematian. Walaupun tingkat akurasinya terbilang sangat buruk, namun dampak yang dihasilkan oleh roket Katyusha ini begitu besar. Terutama suara yang dihasilkan roket ini dapat menurunkan mental prajurit Jerman hingga membuat mereka trauma. Ya, itu yang saya sebut persembahan kepada Hitler ya. Menurut pihak Jerman, suara ini yaitu suara kematian. Tapi menurut prajurit Uni Soviet itu adalah panduan suara yang sangat merdu seperti burung berkicau yang ada di kota Moskow. Oke, mari kita lanjut lagi. Keunikan Katyusha adalah roketnya yang meninggalkan sangat sedikit jejak asap, bahkan hampir tidak terlihat. Keuntungan lainnya adalah mobilitasnya yang sangat baik. Setelah Katyusha selesai menembak, mereka dapat langsung pergi meninggalkan lokasi untuk berpindah ke area lain dengan cepat. Hal inilah yang sangat menyulitkan pihak Jerman untuk melacak atau membalasnya dengan tembakan artileri, karena keberadaannya yang sangat sulit ditemukan. Selain itu, biaya produksinya yang tergolong murah, maka dengan cepat mendapatkan kepercayaan untuk segera diproduksi secara massal. Menurut catatan, sebanyak 593 Katyusha diproduksi pada tahun 1941. Oh iya, saya yang memerintahkan untuk Katyusha diproduksi 593 karena itu mobilitasnya sangat tinggi, seperti jalannya sangat cepat yang menyulitkan pihak Nazi Jerman untuk menembak BM-13 Katyusha. Itu saya yang memberitahu untuk memproduksi secara massal karena itu sangat berguna untuk pihak Uni Soviet. Sangat menguntungkan gitu. Perlu diketahui bahwa penggunaan Katyusha tidak sembarangan diberikan kepada tentara Soviet di lapangan, karena status akan keberadaan senjata ini sangat berharga dan bersifat rahasia. Setiap prajurit yang diberi wewenang untuk mengoperasikannya harus menjalani latihan intensif, serta bersumpah untuk menjaga Katyusha agar tidak pernah jatuh ke tangan musuh. Satu Katyusha sama harganya dengan nyawa mereka. Setiap peluncur roket Katyusha dilengkapi dengan bahan peledak, dengan tujuan apabila musuh berhasil mendekat dan tidak memungkinkan untuk melarikan diri, maka Katyusha harus diledakkan. Ada 3 versi Katyusha yang digunakan oleh Soviet semasa Perang Dunia Kedua, yaitu BM-13 yang merupakan versi awal, BM-8 dengan proyektil lebih ringan dengan kaliber 82 mm, dan BM-31 dengan kaliber besar 300 mm. Oh iya, selain BM-13 Katyusha juga banyak roket yang lain, tapi tetap memakai truk Katyusha ZIS 5 atau ZIS 6. Nah ini kita bisa lihat ada BM-13 kaliber 132 mm, ada juga BM-8 tapi kalibernya kecil, maksud saya 82 mm. Yang paling besar menurut saya adalah BM-31 kaliber 300 mm. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, roket Katyusha telah diproduksi sebanyak 100.000 unit. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dasar pengembangan peluncur roket ini terus dikembangkan dan digunakan pada era Perang Korea, Perang Vietnam,
Perang Kamboja-Vietnam, Perang Arab-Israel, Perang Irak-Iran, dan masih banyak lagi. Daftar lengkapnya silahkan dicek saja di Wikipedia. Ternyata banyak ya negara-negara yang memakai BM13 Katyusha versi Uni Soviet yang saya suruh buat. Ternyata banyak juga ya, Perang Dunia Kedua juga, sama Perang Irak Civil War. Oke, yang kalau kalian pengen tahu lebih lanjut bisa dilihat di Google atau Wikipedia. Oke, lanjut. Katyusha adalah salah satu senjata pembawa kemenangan Uni Soviet pada era Perang Dunia Kedua. Senjata yang selain memberikan daya hancur yang luar biasa, juga senjata yang dapat menurunkan moral para prajurit musuh. Bagi Soviet, suara roket Katyusha adalah alunan musik yang sangat merdu. Tapi bagi Jerman, suara ini adalah suara kematian. Oh iya, kayaknya ini sudah selesai. Yang saya lihat yaitu sejarah kemunculan Katyusha, peluncur roket legendaris Uni Soviet. Oke, kembali kepada Adi. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk subscribe Adi. Oke guys, itu adalah tamu bintang spesial hari ini adalah Yosef Stalin. Dia udah pulang sekarang, tinggal saya yang masih di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom deskripsi. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang.